Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Kembali lagi ke channel aku, Novian Family. Gimana nih, kalian masih inget gak sama channelku ini yang kadang upload, kadang enggak ya? Malahan sekarang itu gak pernah upload, kadang satu bulan itu cuma satu kali. Gimana nih teman-teman semua, masih mau gak sih nemenin aku buat beraktivitas sebagai ibu rumah tangga yang sederhana ini? Buat kalian yang lagi rebahan, yang lagi santai atau nonton TV, atau sama juga yang beraktivitas kayak aku cuci piring kayak gini, temenin yuk. Aku juga bakal nemenin kalian ya. Dan di sini aku bakal cerita tips-tips dari aku ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Mau cerita apa sih? Mau ngasih tips apa nih? Ayo sini tonton ya sampai selesai. Pokoknya nama kalian tuh jangan pernah bosen ya. Walaupun aktivitasku ini yang sederhana, yang gini-gini aja, padahal kan sebagai ibu rumah tangga tuh ya kerjanya tuh ya gini aja, gak ada yang beda sama kayak seperti kalian. Tapi kadang aku tuh suka heran ya bun, kalau beres-beres rumah tuh gak bakal ada beresnya, gak pernah ada rapihnya, apalagi kalau punya anak kecil. Masya Allah, sama gak sih kalian? Kita nikmatin aja ya bun masa-masa seperti ini. Kemarin sempat ada yang nanya, katanya bun, gimana sih cara berhemat dan bisa nabung untuk ibu rumah tangga yang mudah dan praktis? Oke, di sini aku bakal cerita sedikit ya, bakal kasih tips sedikit. Semoga buat kalian bermanfaat, dan ini juga buat diri aku sendiri yang udah aku lakukan, walaupun dengan cara nabungku enggak banyak gitu ya. Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga itu harus berperan dalam mengatur keuangan keluarga ya bun, keuangan pribadi. Jadi tugas kita itu menjadi tugas yang sangat menantang, mengingat banyaknya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nah, gimana kumaha cenah cara menabung ala-ala ibu rumah tangga? Oke, di sini aku kasih tips ya. Yang pertama, kita tulis dulu daftar pengeluaran kita per bulannya dan pemasukan kita berapa. Terus langkah pertama dari tips menabung untuk ibu rumah tangga itu mencatat daftar pengeluaran dalam periode tertentu setiap bulannya. Nah, buat kalian itu pasti ya, ini tuh menantang banget bagi kita sebagai ibu rumah tangga, apalagi menabung ya bun. Kita tuh perlu mencatat pengeluaran apa saja sih yang harus kita catat untuk kebutuhan kita, seperti belanja, tagihan, dan biaya lainnya. Apalagi kalau yang udah punya anak sekolah ya. Tips yang kedua, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang tidak perlu kita beli, jangan dipaksakan ya bun. Kalau kita sudah mencatat setiap pengeluaran yang kita habiskan tiap bulannya, kita bisa dengan mudah melihat kira-kira pengeluaran apa saja nih yang bisa kita perkecilkan atau yang bisa kita pertahankan dulu. Karena dengan cara menahan diri itu, kita bisa mengatur pengeluaran dengan memilih yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalahnya ya bun. Tips yang ketiga, rencanakan makanan yang akan dimasak sama kita. Nah, siapa nih yang suka kalau mau tidur kita tuh pasti mikirnya besok makan apa ya, besok masak apa ya, sama gak sih pikirannya? Karena salah satu tips menabung ibu rumah tangga itu yang cukup penting adalah membuat perencanaan makanan apa yang akan kita masak. Karena kita tuh kalau mau makan di luar itu pasti bakal lebih boros ya bun. Sedangkan kalau kita masak sendiri itu, misalkan kita masak 2 menu itu bisa sampai sore lagi. Sedangkan kalau kita makan di luar itu paling pesan satu menu itu bisa menghabiskan ya. Apalagi kalau kita bawa anak, belum jajan di luar ya. Itu sih bukan tips buat menyisihkan ya kalau buat aku. Tapi kadang kita juga perlu ya bun, sebagai berumah tangga kita perlu juga buat keluar main sama anak, sama suami, atau makan di luar. Kita juga perlu sih buat
buat mengembalikan pikiran kita supaya tidak stres. Tips yang selanjutnya, siapa ini yang suka scroll-scroll di Shopee, TikTok, atau Lazada? Hayo, siapa ya? Tidak menutup kemungkinan aku juga kadang suka kayak gitu ya bun. Nah, walaupun suka belanja di Shopee atau di TikTok, Lazada itu, kita cari barang diskon dan promo karena kita bisa belanja, bisa memanfaatkan diskon dan momen-momen tertentu ya bun. Nah, itu cara aku berhemat dan menabung ala rumah tangga. Jadi kesimpulannya itu, mengatur keuangan dan menabung merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh ibu rumah tangga. Semoga tips menabung ini dari aku semoga bermanfaat buat kalian ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa bersyukur dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.